Asal-usul sejarah Kabupaten Banjarnegara. Nama Banjarnegara memiliki arti yang mendalam dan mencerminkan posisi historis wilayah ini. Secara etimologis, nama Banjarnegara berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa. Banjar, yang berarti desa, perkampungan, atau kumpulan rumah, dan negara yang berarti kerajaan atau pusat pemerintahan. Dengan demikian, Banjarnegara secara harfiah dapat diartikan sebagai desa yang menjadi pusat pemerintahan atau perkampungan yang menjadi negara. Menurut catatan sejarah lokal, nama Banjarnegara mulai digunakan secara resmi pada tahun 1801 ketika Raden Tumenggung Dipayudadi Taiye, seorang bupati dari Banjarmangu, memindahkan pusat pemerintahan dari Banjarmangu ke sebuah desa bernama Banjar. Pemindahan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda. Setelah pemindahan tersebut, Desa Banjar kemudian diberi nama Banjarnegara, yang menandakan statusnya sebagai pusat pemerintahan baru. Sebelum bernama Banjarnegara, wilayah ini dikenal dengan berbagai nama sesuai dengan periode sejarahnya. Pada masa Kerajaan Mataram kuno, wilayah ini merupakan bagian dari Pekalongan Kidul. Kemudian pada masa Kesultanan Mataram, wilayah ini dikenal sebagai bagian dari Banyumas. Perubahan nama menjadi Banjarnegara menandai era baru dalam sejarah pemerintahan di wilayah ini. Jika kita menelusuri lebih jauh ke masa lampau, wilayah Banjarnegara telah dihuni oleh manusia sejak masa prasejarah. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah ini telah menjadi tempat tinggal manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Namun catatan sejarah yang lebih jelas baru dimulai pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, wilayah Banjarnegara berada di bawah pengaruh kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan Hindu yang berpusat di Jawa Tengah. Pada masa ini, wilayah dataran tinggi Dieng yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu pusat keagamaan Hindu yang penting di Jawa. Kompleks Candi Dieng yang terletak di dataran tinggi Dieng merupakan bukti nyata dari pengaruh Hindu pada masa itu. Kompleks candi ini diperkirakan dibangun antara abad ke-7 hingga ke-9 Masehi dan menjadi salah satu kompleks candi Hindu tertua di Indonesia. Kompleks ini terdiri dari beberapa candi yang diberi nama dewa-dewa dalam mitologi Hindu, seperti Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Gatotkaca, dan lain-lain. Keberadaan kompleks candi ini menunjukkan bahwa wilayah Banjarnegara, khususnya dataran tinggi Dieng, memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur keagamaan dan politik kerajaan Mataram kuno. Dataran tinggi Dieng dipilih sebagai lokasi pembangunan candi, kemungkinan karena dianggap sebagai tempat yang suci dan dekat dengan para dewa, sesuai dengan konsep gunung sebagai tempat tinggal para dewa dalam kosmologi Hindu. Setelah masa Mataram kuno, wilayah Banjarnegara diperkirakan masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Medang dan kemudian Kerajaan Kalingga. Meskipun tidak banyak catatan yang tersisa dari periode ini, namun pengaruh kerajaan-kerajaan tersebut dapat dilihat dari beberapa peninggalan arkeologis dan tradisi yang masih hidup di masyarakat. Pada masa Kerajaan Kalingga yang berpusat di Jawa Tengah bagian utara, wilayah Banjarnegara kemungkinan menjadi salah satu daerah penyangga yang penting. Kerajaan Kalingga sendiri dikenal sebagai kerajaan yang maju dalam bidang pertanian dan perdagangan, dan memiliki sistem hukum yang terkenal keras namun adil di bawah pemerintahan Ratu Shima. Pada periode selanjutnya, wilayah Banjarnegara kemungkinan masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari dan kemudian Majapahit. Meskipun tidak ada catatan khusus yang menyebutkan Banjarnegara dalam kitab-kitab Majapahit seperti Nagara Kretagama, namun sebagai bagian dari Jawa Tengah, wilayah ini dipastikan berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar tersebut. Pada masa Majapahit, wilayah Jawa Tengah termasuk Banjarnegara diperkirakan masuk ke dalam struktur administratif Majapahit sebagai salah satu wilayah bawahan. Sistem pemerintahan Majapahit yang terdesentralisasi memungkinkan wilayah-wilayah bawahan untuk memiliki otonomi tertentu dalam mengelola wilayahnya, namun tetap mengakui kedaulatan Majapahit. Setelah masa kerajaan Hindu-Buddha, wilayah Banjarnegara memasuki era baru dengan masuknya pengaruh Islam. Proses Islamisasi di wilayah ini
diperkirakan berlangsung secara bertahap sejak abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Kesultanan Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah termasuk Banjarnegara. Para mubalik dari Demak menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Jawa Tengah, termasuk ke wilayah pedalaman seperti Banjarnegara. Dalam proses Islamisasi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kultural, di mana nilai-nilai Islam diperkenalkan secara bertahap dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya sinkretisme antara Islam dengan kepercayaan dan tradisi lokal yang telah ada sebelumnya. Pada abad ke-17, wilayah Banjarnegara masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Dalam struktur administratif Mataram Islam, wilayah Banjarnegara kemungkinan masuk ke dalam wilayah mancanegara, yaitu wilayah yang berada di luar pusat kekuasaan Mataram, namun masih berada di bawah kendali langsung Kesultanan. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, 1945, Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya, dan wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa dan Madura. Pada masa ini, sistem pemerintahan di wilayah Banjarnegara kemungkinan mengalami reorganisasi untuk menyesuaikan dengan struktur administratif Mataram Islam. Pada pertengahan abad ke-18, Kerajaan Mataram Islam mengalami konflik internal yang berujung pada Perjanjian Giyanti pada tahun 1795. Perjanjian ini membagi Mataram menjadi dua kerajaan, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dalam pembagian ini, wilayah Banjarnegara masuk ke dalam wilayah Kasunanan Surakarta. Namun, seiring dengan melemahnya kekuasaan Kasunanan Surakarta dan menguatnya pengaruh VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, wilayah Banjarnegara kemudian diserahkan kepada VOC sebagai bagian dari politik divide et impera, pecah dan kuasai, yang diterapkan oleh Belanda. Kabupaten Banjarnegara memiliki letak geografis yang strategis, baik dari segi ekonomi maupun pertahanan. Secara geografis, Banjarnegara terletak di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sebelah selatan, serta Kabupaten Purbalingga dan Banyumas di sebelah barat. Secara topografis, Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi wilayah yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Sekitar 65% wilayah Banjarnegara merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 100 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Salah satu wilayah tertinggi di Banjarnegara adalah dataran tinggi Dieng, yang terletak pada ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografis ini memberikan Banjarnegara keunggulan strategis dalam hal pertahanan. Daerah pegunungan yang berbukit-bukit dan memiliki banyak lembah serta jurang menjadikan wilayah ini sulit untuk ditembus oleh musuh. Pada masa perjuangan kemerdekaan, kondisi geografis ini dimanfaatkan oleh para pejuang untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Letak geografis Banjarnegara yang berada di daerah pegunungan juga memberikan keuntungan dalam hal sumber daya alam. Wilayah ini memiliki tanah yang subur, sumber air yang melimpah, dan iklim yang sejuk, terutama di daerah dataran tinggi. Kondisi ini sangat mendukung untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Beberapa komoditas pertanian dan perkebunan unggulan dari Banjarnegara antara lain adalah kentang, tembakau, kopi, teh, dan berbagai jenis sayuran. Selain itu, Banjarnegara juga memiliki potensi di bidang peternakan, terutama peternakan sapi dan kambing. Kekayaan alam ini telah menjadi salah satu sumber penghidupan utama bagi masyarakat Banjarnegara sejak zaman dahulu hingga sekarang. Meskipun terletak di daerah pegunungan, Banjarnegara memiliki posisi yang strategis dalam jalur transportasi dan perdagangan di Jawa Tengah. Wilayah ini dilalui oleh Sungai Serayu, salah satu sungai terpanjang di Jawa Tengah, yang memiliki peran penting dalam sistem transportasi dan irigasi. Pada masa lalu, Sungai Serayu menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan wilayah pedalaman Jawa Tengah dengan wilayah pantai utara.
Melalui sungai ini, hasil pertanian dan perkebunan dari Banjarnegara dapat diangkut ke pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Jawa untuk kemudian diekspor ke berbagai wilayah. Selain itu, Banjarnegara juga terletak pada jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah selatan dan utara Jawa Tengah. Posisi ini menjadikan Banjarnegara sebagai salah satu titik pertemuan dan pertukaran barang antara wilayah pegunungan dan wilayah pantai. Sejarah bahasa dan budaya Kabupaten Banjarnegara. Bahasa dan budaya merupakan elemen penting dalam identitas suatu masyarakat. Di Kabupaten Banjarnegara, bahasa dan budaya telah mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perjalanan sejarahnya. Bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat Banjarnegara adalah bahasa Jawa dengan dialek Banyumasan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan dialek Ngapak. Dialek ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan dialek Jawa lainnya, terutama dalam hal pengucapan yang lebih tegas dan jelas. Salah satu ciri khas dari dialek Banyumasan adalah pengucapan huruf A yang tetap dibaca A dan tidak berubah menjadi O seperti pada dialek Jawa Tengah bagian timur, Surakarta dan Yogyakarta. Misalnya, kata apa tetap dibaca apa dan tidak menjadi opo. Selain itu, dialek Banyumasan juga memiliki kosakata khas yang tidak ditemukan dalam dialek Jawa standar. Beberapa contoh kosakata khas dialek Banyumasan yang digunakan di Banjarnegara antara lain Rika, kamu, nyong, saya, kie, ini, kae, itu, maning, lagi, dan masih banyak lagi. Kosakata-kosakata ini mencerminkan kekhasan budaya dan cara berpikir masyarakat Banjarnegara. Meskipun dialek Banyumasan adalah bahasa utama yang digunakan sehari-hari, namun dalam situasi formal atau resmi, masyarakat Banjarnegara juga menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, pengaruh globalisasi dan modernisasi juga telah membawa perubahan dalam penggunaan bahasa, terutama di kalangan generasi muda yang mulai menggabungkan kosakata modern dan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Perkembangan bahasa di Banjarnegara juga tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang wilayah ini. Pengaruh berbagai kerajaan yang pernah menguasai wilayah ini, serta interaksi dengan berbagai budaya lain telah memperkaya kosakata dan cara berbahasa masyarakat Banjarnegara. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang, Banjarnegara memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Beberapa tradisi dan budaya khas Banjarnegara, antara lain, tradisi ruwatan rambut gimbal. Salah satu tradisi khas yang masih dilestarikan di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara adalah tradisi ruwatan anak berambut gimbal atau bocah gembel. Rambut gimbal adalah kondisi di mana rambut anak tumbuh kusut dan sulit diatur, yang menurut kepercayaan masyarakat setempat merupakan titipan dari leluhur atau roh penunggu Dieng. Tradisi ruwatan ini dilakukan untuk membebaskan anak dari rambut gimbal tersebut. Dalam prosesi ruwatan, anak berambut gimbal akan dimandikan dengan air yang diambil dari 7 mata air suci di Dieng. Kemudian rambutnya akan dipotong oleh pemangku adat atau orang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Selama prosesi, anak juga akan diminta untuk memilih salah satu dari berbagai macam barang, seperti alat tulis, alat musik, alat pertukangan, yang disediakan, yang dianggap akan memberikan petunjuk tentang masa depan anak tersebut. Tradisi ruwatan rambut gimbal ini menunjukkan adanya perpaduan antara kepercayaan Hindu, animisme, dan pengaruh Islam dalam budaya masyarakat Banjarnegara. Lengger adalah salah satu kesenian tradisional yang populer di Banjarnegara. Kesenian ini berupa tarian yang diiringi dengan musik gamelan dan biasanya dipentaskan pada acara-acara penting seperti pernikahan, khitanan, atau upacara adat lainnya. Awalnya, penari lengger hanya dimainkan oleh laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Namun seiring perkembangan zaman, penari lengger kini juga dimainkan oleh perempuan. Dalam pertunjukan lengger, penari akan menari dengan gerakan yang lincah dan ekspresif, serta seringkali berinteraksi dengan penonton. Kesenian lengger memiliki fungsi sosial yang penting dalam masyarakat Banjarnegara. Selain sebagai hiburan, lengger juga menjadi media untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat.
Batik Gumelem merupakan batik khas Banjarnegara yang berasal dari desa Gumelem, Kecamatan Susukan. Batik ini memiliki ciri khas tersendiri dalam hal motif dan proses pembuatannya. Motif batik Gumelem umumnya terinspirasi dari alam sekitar, seperti bunga, daun, dan berbagai bentuk geometris. Proses pembuatan batik Gumelem masih menggunakan teknik tradisional, yaitu dengan menggunakan canting dan malam, lilin. Pewarna yang digunakan juga masih banyak yang menggunakan bahan alami seperti kulit pohon, daun, dan akar tanaman. Batik Gumelem memiliki nilai sejarah yang tinggi karena merupakan warisan budaya dari masa Kerajaan Mataram Islam. Konon, batik Gumelem pertama kali dikembangkan oleh Kiai Gumelem, seorang tokoh agama yang juga merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram. Pada tahun 1831, Raden Tumenggung Dipayudaikya, seorang bupati dari Banjarmangu, memindahkan pusat pemerintahan dari Banjarmangu ke sebuah desa bernama Banjar. Pemindahan ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah kolonial Belanda. Setelah pemindahan tersebut, desa Banjar kemudian diberi nama Banjarnegara, yang menandai terbentuknya Kabupaten Banjarnegara secara resmi. Pemindahan pusat pemerintahan ini tidak hanya karena alasan administratif, tetapi juga karena pertimbangan strategis. Desa Banjar yang baru memiliki lokasi yang lebih strategis, yaitu berada di tepi Sungai Serayu dan memiliki akses yang lebih baik ke berbagai wilayah di sekitarnya. Dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda, Kabupaten Banjarnegara masuk ke dalam Karesidenan Banyumas, yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Sistem pemerintahan pada masa ini mengikuti model birokrasi kolonial Belanda, dengan bupati sebagai penguasa tertinggi di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab kepada residen Belanda. Pada periode 1830-1870, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa, kultuurstelsel di Jawa, termasuk di Banjarnegara. Dalam sistem ini, penduduk diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan kina di sebagian tanah mereka untuk kepentingan pemerintah kolonial. Di Banjarnegara, sistem tanam paksa terutama berfokus pada tanaman kopi di daerah pegunungan dan tanaman tebu di daerah dataran rendah. Dampak dari sistem ini sangat berat bagi masyarakat Banjarnegara. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kuota produksi yang ditetapkan. Sementara pada saat yang sama, mereka juga harus memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka. Sistem tanam paksa juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat Banjarnegara. Para kepala desa dan pemimpin tradisional seringkali dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk mengawasi pelaksanaan tanam paksa di wilayah mereka. Hal ini menciptakan ketegangan antara pemimpin tradisional dan masyarakat biasa. Setelah sistem tanam paksa berakhir pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan liberal yang memungkinkan perusahaan swasta untuk mendirikan perkebunan di Hindia Belanda. Di Banjarnegara, banyak perkebunan swasta didirikan, terutama perkebunan kopi, teh, dan kina. Perkebunan-perkebunan ini membutuhkan banyak tenaga kerja, yang menyebabkan banyak penduduk Banjarnegara bekerja sebagai buruh perkebunan. Kondisi kerja di perkebunan ini seringkali sangat berat, dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Namun, pembukaan perkebunan swasta juga membawa dampak positif bagi infrastruktur di Banjarnegara. Untuk mendukung pengangkutan hasil perkebunan, pemerintah kolonial dan perusahaan swasta membangun jalan, jembatan, dan bahkan jalur kereta api di beberapa wilayah. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik etische politik, yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan penduduk pribumi. Dalam kebijakan ini, pemerintah kolonial fokus pada 3 hal utama: irigasi, edukasi, dan migrasi. Di Banjarnegara, politik etis ini berdampak pada pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik, yang mendukung pertanian masyarakat. Selain itu, juga didirikan beberapa sekolah untuk penduduk pribumi, meskipun akses ke pendidikan masih sangat terbatas dan hanya untuk kalangan tertentu. Politik etis juga mendorong program migrasi penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Meskipun Banjarnegara bukan merupakan tujuan utama migrasi, namun beberapa penduduk dari Banjarnegara juga ikut dalam program transmigrasi ke luar Jawa. Pada awal abad ke-20,
Gerakan nasionalisme mulai tumbuh di berbagai wilayah di Hindia Belanda, termasuk di Banjarnegara. Organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo mulai mendapatkan anggota di kalangan masyarakat Banjarnegara. Sarekat Islam yang awalnya didirikan sebagai organisasi ekonomi untuk melindungi pedagang batik pribumi dari persaingan dengan pedagang Tionghoa, kemudian berkembang menjadi organisasi politik yang memperjuangkan kepentingan kaum pribumi. Di Banjarnegara, Sarekat Islam mendapatkan dukungan dari kalangan pedagang dan petani yang merasa ditindas oleh sistem kolonial. Budi Utomo yang fokus pada pendidikan dan kebudayaan juga mendapatkan dukungan dari kalangan priai dan terpelajar di Banjarnegara. Organisasi ini memperjuangkan peningkatan akses pendidikan dan pelestarian budaya Jawa. Gerakan nasionalisme awal ini menjadi fondasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk di Banjarnegara, berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945. Periode ini merupakan masa yang sangat sulit bagi masyarakat Banjarnegara, yang harus menghadapi berbagai kebijakan keras dari pemerintah pendudukan Jepang. Pada awal tahun 1942, pasukan Jepang mendarat di Jawa dan dengan cepat mengalahkan pasukan kolonial Belanda. Setelah Belanda menyerah, Jepang mulai menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Banjarnegara. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut dengan harapan oleh masyarakat Banjarnegara, karena Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua yang akan membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan pengibaran bendera merah putih yang sebelumnya dilarang oleh Belanda. Namun, harapan ini segera berubah menjadi kekecewaan ketika Jepang mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat memberatkan masyarakat. Salah satu kebijakan Jepang yang paling memberatkan adalah sistem penyerahan wajib hasil pertanian. Dalam sistem ini, petani di Banjarnegara diwajibkan untuk menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah pendudukan Jepang untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem Romusha. Yaitu kerja paksa, di mana penduduk pribumi dipaksa untuk bekerja di berbagai proyek pembangunan untuk kepentingan Perang Jepang. Banyak penduduk Banjarnegara yang dijadikan Romusha, baik di dalam wilayah Banjarnegara sendiri, maupun dikirim ke luar daerah bahkan hingga ke luar negeri seperti Thailand dan Burma, Myanmar. Para Romusha ini dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, dengan makanan yang tidak memadai dan perawatan kesehatan yang minim. Akibatnya, banyak Romusha yang meninggal dunia karena penyakit, kelaparan, dan kelelahan ekstrim. Hal ini meninggalkan luka yang dalam ingatan kolektif masyarakat Banjarnegara. Kebijakan ekonomi Jepang yang keras juga menyebabkan krisis pangan di Banjarnegara. Karena sebagian besar hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah pendudukan, masyarakat hanya memiliki sedikit makanan untuk dikonsumsi sendiri. Situasi ini diperparah dengan kekeringan dan gagal panen yang terjadi selama masa pendudukan, yang menyebabkan kelaparan dan malnutrisi di berbagai wilayah. Menjelang akhir pendudukan Jepang, ketika Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua, pemerintah pendudukan mulai memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pada bulan September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Sebagai tindak lanjut dari janji tersebut, pada 1 Maret 1945, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Meskipun Banjarnegara tidak memiliki perwakilan langsung dalam BPUPKI, namun berita tentang badan ini dan kegiatannya menyebar luas dan menyulut semangat kemerdekaan di kalangan masyarakat Banjarnegara. Pada bulan Agustus 1945, ketika Jepang menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, situasi di Indonesia menjadi tidak menentu. Memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini, para pemimpin Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memasuki periode revolusi kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Banjarnegara, sebagai bagian dari Republik Indonesia yang baru merdeka, juga terlibat aktif dalam perjuangan ini. Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Banjarnegara beberapa hari setelah tanggal 17 Agustus 1945. Berita ini menyebar melalui jaringan pergerakan nasional, radio, dan dari mulut ke mulut. Segera setelah berita proklamasi diterima, para pemimpin lokal di Banjarnegara mulai mengorganisir pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di tingkat lokal. R. Soetedjo Wirjoatmojo, yang sebelumnya menjadi pegawai pemerintahan pada masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, diangkat menjadi Bupati Banjarnegara yang pertama pada masa kemerdekaan. Di bawah kepemimpinannya, struktur pemerintahan Republik Indonesia di Banjarnegara mulai dibentuk, menggantikan struktur pemerintahan pendudukan Jepang. Selain pembentukan pemerintahan sipil, juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI. Di Banjarnegara, banyak anggota Sinendan, Heiho, dan PETA, pembela tanah air, yang bergabung dengan BKR-TKR untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang dan memulangkan tawanan perang. Namun, dalam pasukan sekutu tersebut terdapat personel NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Di Jawa Tengah, termasuk Banjarnegara, pasukan sekutu mulai masuk pada akhir tahun 1945. Kehadiran pasukan sekutu dan NISKA ini menimbulkan perlawanan dari masyarakat dan para pejuang kemerdekaan. Salah satu pertempuran penting di Banjarnegara adalah Pertempuran Banjarmanggu, yang terjadi pada November 1945. Dalam pertempuran ini, pasukan TKR yang didukung oleh rakyat Banjarnegara berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang hendak menduduki wilayah ini. Kemenangan ini menjadi simbol perlawanan rakyat Banjarnegara terhadap upaya penjajahan kembali oleh Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer yang mereka sebut sebagai aksi polisionil, tetapi lebih dikenal di Indonesia sebagai agresi militer Belanda I. Dalam agresi ini, pasukan Belanda berhasil menduduki sebagian wilayah Republik Indonesia, termasuk beberapa bagian dari Jawa Tengah. Meskipun kota Banjarnegara tidak diduduki langsung oleh Belanda selama agresi militer Belanda I, namun situasi di wilayah ini tetap tegang. Banjarnegara menjadi salah satu tempat pengungsian bagi penduduk dari wilayah yang diduduki Belanda. Selain itu, Banjarnegara juga menjadi basis logistik dan persembunyian bagi para pejuang yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua yang bertujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia secara total. Dalam agresi ini, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu, dan menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin lainnya. Meskipun pusat pemerintahan Republik Indonesia jatuh ke tangan Belanda, perlawanan tetap berlanjut di berbagai daerah, termasuk di Banjarnegara. Wilayah pegunungan di Banjarnegara menjadi tempat yang ideal untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Para pejuang memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan dan dukungan dari penduduk setempat untuk melancarkan serangan terhadap posisi-posisi Belanda dan kemudian cepat-cepat mundur ke daerah pegunungan. Strategi perang gerilya yang diterapkan oleh TNI dan para pejuang kemerdekaan sangat efektif dalam menghadapi kekuatan militer Belanda yang jauh lebih besar. Dalam strategi ini, pasukan TNI dibagi menjadi unit-unit kecil yang tersebar di berbagai wilayah dan menggunakan taktik hit and run, serang dan lari, terhadap pasukan Belanda.
Di Banjarnegara, strategi ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat. Penduduk desa di Banjarnegara menyediakan makanan, tempat persembunyian, dan informasi tentang pergerakan pasukan Belanda kepada para pejuang. Mereka juga membantu dalam sistem komunikasi dan logistik yang dibutuhkan oleh para pejuang. Salah satu bentuk dukungan yang penting adalah sistem dapur umum yang diorganisir oleh para wanita di desa-desa. Dapur umum ini menyediakan makanan bagi para pejuang dan juga bagi penduduk yang mengungsi karena pertempuran. Selain itu, penduduk desa juga membantu dalam pengangkutan senjata, amunisi, dan perlengkapan logistik lainnya yang dibutuhkan oleh para pejuang. Pada awal masa kemerdekaan, pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara harus melakukan konsolidasi untuk membangun struktur pemerintahan yang efektif. R. Soetejo Wirjoatmojo yang menjabat sebagai Bupati Banjarnegara sejak masa Revolusi Kemerdekaan terus memimpin kabupaten ini hingga awal tahun 1950-an. Beberapa langkah konsolidasi yang dilakukan antara lain adalah reorganisasi struktur pemerintahan, pemulihan layanan publik, dan normalisasi kehidupan masyarakat. Para pegawai pemerintah yang sebelumnya berperan sebagai pejuang kemerdekaan kembali menjalankan fungsi administratif mereka dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia. Pada masa ini, Kabupaten Banjarnegara secara administratif masuk dalam wilayah Karesidenan Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Struktur pemerintahan daerah mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi terbatas kepada daerah-daerah di Indonesia. Pasca Revolusi Kemerdekaan, kondisi ekonomi dan infrastruktur di Banjarnegara sangat memprihatinkan. Banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan pemerintahan yang rusak akibat pertempuran dan kebijakan bumi hangus. Selain itu, aktivitas ekonomi juga terganggu selama masa Perang Kemerdekaan. Pemerintah daerah Banjarnegara melakukan berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi dan infrastruktur. Program pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk memperbaiki konektivitas antar wilayah. Sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan yang rusak diperbaiki untuk memulihkan layanan publik. Di sektor ekonomi, pemerintah mendorong petani untuk kembali menggarap lahan pertanian mereka yang terbengkalai selama masa perang. Tanaman pangan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian menjadi prioritas untuk mengatasi krisis pangan. Selain itu, perkebunan kopi, teh, dan tembakau yang merupakan komoditas ekspor unggulan Banjarnegara juga mulai direvitalisasi. Periode 1950 sampai 1965 juga ditandai dengan berkembangnya politik lokal di Banjarnegara. Berbagai partai politik seperti Masyumi, PNI, Partai Nasional Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, dan NU, Nahdlatul Ulama, memiliki basis pendukung di kabupaten ini. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955, masyarakat Banjarnegara, seperti halnya di daerah lain di Indonesia, berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut. Partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat Banjarnegara. Polarisasi politik nasional juga terasa di tingkat lokal Banjarnegara. Persaingan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis semakin tajam menjelang pertengahan tahun 1960-an, yang mencapai puncaknya pada peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Pada masa awal kemerdekaan, terjadi perubahan sosial yang signifikan di Banjarnegara. Sistem stratifikasi sosial tradisional yang berbasis pada keturunan mulai memudar dan digantikan oleh stratifikasi yang lebih berbasis pada pencapaian dan tingkat pendidikan. Pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sosial. Berbagai sekolah dasar didirikan hingga ke pelosok desa untuk memberikan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, beberapa sekolah menengah juga didirikan di kota Banjarnegara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lanjutan. Di bidang budaya, kesenian tradisional seperti lengger, ebek, kuda lumping, dan calung tetap hidup dan berkembang di masyarakat.
Kegiatan-kegiatan budaya ini seringkali diintegrasikan dengan perayaan nasional, seperti Hari Kemerdekaan untuk memperkuat semangat nasionalisme. Tradisi-tradisi lokal seperti ruatan rambut gimbal di Dieng, sedekah bumi, dan berbagai upacara adat lainnya tetap dilestarikan oleh masyarakat. Namun, beberapa elemen dalam tradisi tersebut mengalami modifikasi dan disesuaikan dengan nilai-nilai baru dalam konteks Indonesia Merdeka. Banjarnegara pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Peristiwa G30 SPKI tahun 1965 mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis. Setelah peristiwa tersebut, kekuasaan beralih dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto yang kemudian memimpin era yang dikenal sebagai Orde Baru. Perubahan politik nasional ini juga berdampak signifikan pada Kabupaten Banjarnegara. Di Banjarnegara, seperti di daerah lain di Indonesia, terjadi pembersihan terhadap anggota dan simpatisan PKI pasca G30S per PKI. Banyak orang yang diduga terlibat atau simpatisan PKI ditangkap, beberapa bahkan dieksekusi. Peristiwa ini meninggalkan luka yang dalam ingatan kolektif masyarakat Banjarnegara. Dalam struktur pemerintahan, terjadi perubahan signifikan di mana peran militer menjadi lebih dominan. Konsep Dwifungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diterapkan, di mana militer tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan. Beberapa posisi strategis dalam pemerintahan daerah Banjarnegara dijabat oleh perwira militer. Selama masa Orde Baru, Golkar, golongan karya, menjadi kekuatan politik dominan di Banjarnegara. Seperti halnya di daerah lain di Indonesia, partai-partai lain yang diizinkan beroperasi, yaitu PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan PPP, Partai Persatuan Pembangunan, memiliki ruang gerak yang terbatas. Era Orde Baru ditandai dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan modernisasi. Di Banjarnegara, program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat diimplementasikan melalui berbagai proyek infrastruktur dan program pengembangan ekonomi. Salah satu proyek infrastruktur penting adalah pembangunan Waduk Merica, Waduk Panglima Besar Jenderal Soedirman, yang selesai pada tahun 1988. Waduk ini berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air dan juga untuk irigasi pertanian. Meskipun memberikan manfaat ekonomi, pembangunan waduk ini juga menimbulkan masalah sosial karena mengharuskan relokasi ribuan penduduk dari desa-desa yang tenggelam oleh genangan air waduk. Di sektor pertanian, program revolusi hijau diimplementasikan dengan introduksi bibit unggul, pupuk kimia, dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas. Program ini berhasil meningkatkan produksi padi di Banjarnegara, meskipun dalam jangka panjang menimbulkan masalah lingkungan seperti degradasi tanah dan pencemaran air. Sektor perkebunan juga mengalami modernisasi dengan introduksi bibit unggul dan teknik budidaya baru. Komoditas unggulan seperti kopi, teh, tembakau, dan sayuran dataran tinggi, terutama kentang dan kubis, di kawasan Dieng menjadi andalan ekspor Banjarnegara. Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan sosial yang signifikan di Banjarnegara. Program wajib belajar 6 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 9 tahun, meningkatkan tingkat literasi dan pendidikan masyarakat. Berbagai sekolah menengah dan kejuruan didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil. Program KB, Keluarga Berencana, diimplementasikan secara intensif untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Program ini cukup berhasil menurunkan tingkat kelahiran di Banjarnegara. Meskipun di beberapa daerah pedesaan masih ditemui resistensi karena alasan agama dan budaya. Di bidang budaya, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan standarisasi budaya nasional. Kesenian tradisional Banjarnegara seperti lengger dan ebek tetap hidup, namun dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai yang dipromosikan oleh pemerintah. Festival-festival budaya seperti Festival Dieng mulai diselenggarakan, tidak hanya sebagai upaya pelestarian budaya, tetapi juga untuk menarik wisatawan. Pariwisata mulai dipromosikan sebagai salah satu sektor ekonomi potensial,
terutama di kawasan dataran tinggi Dieng, dengan candi-candinya yang bersejarah dan keindahan alamnya. Selama masa Orde Baru, Banjarnegara menghadapi berbagai masalah lingkungan yang sebagian merupakan dampak dari kebijakan pembangunan. Eksploitasi sumber daya alam yang intensif, konversi hutan menjadi lahan pertanian, dan penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan menyebabkan degradasi lingkungan. Salah satu masalah lingkungan serius adalah erosi dan tanah longsor yang seringkali terjadi di musim hujan. Penggundulan hutan di daerah hulu untuk dijadikan lahan pertanian mengakibatkan berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor. Pada tahun 1990-an, dataran tinggi Dieng mulai menghadapi masalah lingkungan serius akibat pertanian kentang intensif. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan menyebabkan pencemaran air dan degradasi tanah. Selain itu, pembukaan lahan di lereng-lereng curam untuk pertanian kentang meningkatkan risiko erosi dan longsor. Banjarnegara pada era reformasi, 1998 sekarang. Kejatuhan rezim Soeharto pada Mei 1998 menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Perubahan politik nasional ini memberikan dampak signifikan pada dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Era reformasi membawa angin segar bagi demokrasi lokal di Banjarnegara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Banjarnegara, seperti kabupaten lain di Indonesia, mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan merencanakan pembangunan daerah. Pemilihan umum yang lebih demokratis memunculkan pluralisme politik di Banjarnegara. Berbagai partai politik baru bermunculan dan berkompetisi memperebutkan dukungan masyarakat. Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimulai pada tahun 2005 juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung memilih bupati dan wakil bupati mereka. Transparansi dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan menjadi nilai penting dalam tata kelola pemerintahan era reformasi. Di Banjarnegara, organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok-kelompok masyarakat mulai aktif mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan. Pada era reformasi, pembangunan ekonomi di Banjarnegara tetap fokus pada sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Namun, pendekatan pembangunan lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dan partisipasi masyarakat. Di sektor pertanian, terjadi pergeseran dari pertanian konvensional ke arah pertanian organik dan ramah lingkungan, terutama untuk komoditas sayuran dataran tinggi di kawasan Dieng. Program sertifikasi produk organik dan pelatihan petani untuk menerapkan praktik pertanian berkelanjutan mulai digalakan. Sektor pariwisata mengalami perkembangan pesat di era reformasi. Kawasan dataran tinggi Dieng dengan candi-candinya, kawah vulkanik, dan danau alami menjadi tujuan wisata populer. Selain itu, objek wisata baru seperti Taman Rekreasi Merica di sekitar Waduk Merica dan beberapa air terjun seperti Curug Pitu juga mulai dipromosikan. Pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan-jalan utama diperbaiki dan diperlebar, beberapa jembatan baru dibangun, dan infrastruktur telekomunikasi ditingkatkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.